Pada kesempatan ini saya diminta menyampaikan materi berkaitan dengan webinar meneladani Muhammad sebagai seorang entrepreneur yang sukses, gitu ya. Saya coba melihat dari sisi kacamata informatika di era digital, begitu. Jadi saya coba angkat bagaimana berbisnis ala Rasulullah di era digital ini. Kalau kita lihat, saya ambil dari buku Tuntunan Berbisnis ala Rasulullah karangan Al-Fathur Rahman. Ada beberapa etika berbisnis ala Rasulullah, bagaimana Rasulullah mengutamakan prinsip kejujuran, tidak melakukan sumpah palsu, tidak memfitnah bisnis orang lain, tidak melakukan ihtikar ya, atau menyimpan atau menimbun seperti yang sekarang terjadi di kita ini ya. Juga tidak melakukan sumpah palsu ya, dengan meminta orang lain mencoba menawar harga tinggi sehingga pembeli lainnya juga ikut-ikutan, begitu ya. Dan masih banyak yang dicontohkan bagaimana kita berbisnis seperti yang sudah dicontohkan Rasulullah. Perjalanan bisnis Rasulullah seperti tadi juga sudah disampaikan Pak Ari, bagaimana Rasulullah berkiprah di bidang bisnis, mulai dari magang, mulai membuka usaha sendiri, menjadi bisnis manajernya, menjadi investment manager ya, kemudian jadi business owner. Dan kalau kita lihat tadi umurnya juga sangat-sangat muda, begitu ya. Jadi di umur 30 tahun bahkan sudah jadi investor, sehingga setelah meninggalkan bisnisnya sebenarnya kan Rasulullah juga sudah menjadi mempunyai passive income lah barangkali ya, kalau kita lihat di sekarang ini. Oke, saya tidak melihat itu terlalu jauh dari sisi bisnisnya karena itu ranahnya yang lain barangkali ya. Sekarang kita coba lihat tadi magang ya, magang yang dilakukan Rasulullah ke pamannya. Apa yang bisa kita lakukan di era digital ini ya. Tadi juga sudah disampaikan Prof. Samsuri ya, bagaimana kita melakukan magang itu kita bisa terjun langsung, bisa mengikuti para ahli bekerja langsung, atau kita juga bisa belajar ya. Di era digital ini kita bisa mencari ilmu-ilmu itu di YouTube misalnya ya. Kita bisa cari apapun ada ya. Hampir segala macam yang kita butuhkan muncul di sana. Atau kita butuh ide-ide kreatif, kita bisa kunjungi Pinterest begitu. Di sana ada ide-ide kreatif, ide-ide yang belum kita pikirkan, mungkin orang lain sudah memiliki ide itu, bisa kita lihat di sana. Atau kita ingin belajar lebih sistematis, bisa ikut Coursera ya. Di sana juga ada yang free, ada yang berbayar, berbagai macam ilmu juga ada di sana. Atau kalau kita ingin lihat materi-materi orang yang sudah melakukan riset, bagaimana mereka melakukan riset, apa bahannya, bagaimana dia melakukan percobaan, tahapan-tahapannya apa, hasilnya apa, itu bisa terbuka juga di GitHub misalnya ya. Kita bisa lihat, kalau di informatika mungkin lihat source code-nya ada di situ. Contoh data waktu dia melakukan riset ada di situ. Google juga misalnya dia membuka bagaimana proses magang atau program magang. Apakah itu magang di bidang engineering dan teknologi, atau magang di masalah bisnis begitu. Dia juga terbuka. Dan perusahaan-perusahaan juga sekarang sudah membuka diri, dan itu terbuka, kita bisa langsung akses secara online. Jadi magang yang dicontohkan Rasulullah di saat sekarang itu masih relevan ya. Dan hal itu sangat terbuka, kita bisa dengan mudahnya mengakses itu semua.
Eh, Tadi Rasulullah setelah melakukan magang, kemudian kan mencoba berupaya sendiri, sehingga harus kita rancang bagaimana bisnis itu akan kita jalankan, ya, sehingga muncul ada yang disebut model bisnis model kanvas, ya, bagaimana kita membuat kerangka manajemen sebuah bisnis, ya, supaya kita bisa menyiapkan strateginya apa yang akan dijalankan, eh, sehingga kita bisa menghasilkan sebuah framework yang sederhana, yang logis, bisa kita lakukan, bisa terukur apa yang akan dijalankan di depan, bagaimana situasi sekitarnya. Di sini juga tersedia tools-tools untuk itu, ada, ya, yang free ada, yang berbayar ada, ya, ada misalnya Canvanizer begitu. Di sini juga tahapan-tahapan kita merancang sebuah bisnis bisa dilakukan di sana, ya, ada life plan. Di sini kita juga bisa merancang apa yang akan kita lakukan, ya, dan masih banyak tools-tools untuk melaksanakan atau membuat bisnis model ini, ya. Jadi secara keilmuan kita bisa buat dulu di atas kertas, sekarang tidak ada kertas di digital gitu, ya, dan toolsnya juga tersebar dan mudah kita dapatkan. Setelah kita magang, setelah kita merencanakan bisnisnya, ya, seperti yang Rasulullah contohkan juga, buat kita eksekusi, kita buat usaha sendiri. Di zaman sekarang luar biasa dengan adanya marketplace. Mahasiswa saya juga banyak yang sudah memiliki bisnisnya hanya di tempat kos, dia bisa jualan di Tokopedia, di Shopee, di Bukalapak, ya, atau yang senang di fotografi, di video, bisa jualan di Shutterstock, ini sifatnya internasional, hanya menjual video beberapa detik saja dia mendapatkan dolar yang mengalir terus begitu, ya. Atau kalau mau bisnisnya real, bisa mengajak mitra bisnis, ya. Ini ada kedai reka misalnya, ini juga yang disiapkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan kita, ya, dengan Pak Mas Menterinya katanya, ya. Ini juga disiapkan, ya. Jadi kita sebagai institusi akademis, sebagai dosen, sebagai mahasiswa itu juga bisa berkolaborasi dengan industri. Bagaimana kita punya ide-ide yang kita bayangkan, ya, ada ide-ide kreatif, kita gandeng industri, kita realisasikan, ya, jadi menjadi satu bisnis yang real, dan ini bisa didanai oleh kedai rekanya tadi, di sebagian lagi oleh industrinya, dan menjadi produk yang real, ya. Nah, tentu saja tadi ini fasilitas juga sudah ada, ya, bahkan nanti mal-mal akan tutup, perbankan juga sudah mulai berkurang, ya, teller sudah tidak laku lagi karena sudah ada ATM. ATM nanti bentar lagi juga akan hilang karena sudah main digital, dapat gaji hanya angka saja masuk ke WA kita sudah ditransfer sekian, belanja lewat Tokopedia, Shopee juga hanya angka saja yang ditransfer begitu, ya. Jadi fisik uangnya itu hampir tidak pernah kita sentuh. Jadi membuka usaha sendiri juga bukan hal yang sulit, ya. Merancangnya tadi sudah ada toolsnya. Di era digital ini buka usahanya juga tidak perlu punya mall yang gede, harus membeli lahan yang mahal, ya, cukup di tempat kos atau di kamar sendiri kita bisa berjualan secara online dan levelnya worldwide, ya. Ya, tentu seperti yang tadi disampaikan atau yang dicontohkan Rasulullah, bahwa di sana ada etika bisnis, bagaimana kita juga melakukan proses bisnis, berjualan, berdagang, apapun itu, bisa barang, bisa jasa, tentu harus ada etikanya. Bahwa di sana kita harus mengutamakan prinsip kejujuran, tidak sumpah palsu, ya, tadi meminta temannya untuk
melakukan testimoni baik dan lain-lain ya, eh, tetap ramah dan santun ya, tidak memfitnah bisnis orang lain, takaran ukuran dan timbangannya itu harus benar begitu ya. Di era sekarang ada sistem rating ya, jadi bahwa jujur itu kita bisa lihat di ratingnya, kita bisa lihat di testimoninya, dan itu transparan ya, siapa yang like, siapa yang mendislike begitu, kita bisa lihat siapa yang mendislike, kenapa sih begitu, kita lihat testimoninya. Atau kita sebelum membeli atau menggunakan satu produk, kita bisa lihat review produknya ya, ini ada di YouTube, mungkin di web, mungkin di Instagram atau yang lainnya. Jadi di era digital juga etika bisnis juga bisa kita wujudkan ya, dan tadi kita tidak bisa melakukan sumpah palsu tadi atau kong kali kong dengan temannya bahwa produk kita baik ya. Kalau kita sudah terbuka, ini bisa kita lihat sistem ratingnya, testimoninya ya, dan ini sangat transparan. Berangkat dari manajemen bisnis ala Rasulullah ya, sebenarnya kalau kita kaitkan dengan ilmu yang sekarang, apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu bahwa beliau mempertahankan customer satisfaction ya, kepuasan pelanggan, kemudian service excellence-nya, kompetensinya baik ya, efisiensi dia lakukan ya, transparan, jujur itu dia jaga. Apa yang bisa dilakukan di zaman now ya, bagaimana kita mengelola customer. Di sini ada misalnya ada Agile CRM ya, ada SAP Customer Relationship Management ya. Ini bisa digunakan ya, ada Microsoft punya produk Microsoft Dynamics CRM, Oracle punya Enterprise Resource Planning Cloud ya, yang dia bisa membantu bisnis kita dari proses tadi seperti yang disampaikan Pak Arin, mulai dari input, proses, outputnya bisa kita kontrol, dimudahkan dengan Enterprise Resource Planning Cloud ya. Jadi ini juga investasinya tidak di internal kita, tapi tersedia di cloud, di internet yang resource-nya berlimpah ya. Atau ada yang aplikasi lain misalnya Odoo begitu ya. Ini juga semua kebutuhan ini bisa diwujudkan dengan baik ya, dengan mudah, dan ya kita bisa lakukan semua ini dengan transparan. Kemudian bahwa Rasulullah juga harus menyarankan atau menggariskan, mencontohkan menjual itu barang-barang yang halal ya. Halal tadi harus kita jelas dapat dari mana ya, bagaimana kita ngolahnya, bagaimana kita bertransaksi dan lain-lain. Itu juga bisa diwujudkan di era sekarang ini ya, dengan munculnya industri 4.0 di mana semua terkoneksi, semua terlacak ya, kita bisa memonitor mulai dari bahan bakunya itu diperoleh dari mana, siapa yang ngolah, apa isinya, kalau ada pewarna, pewarnanya dari mana, bahannya apa, dan lain-lain. Itu semua terlacak ya dengan industri 4.0, bahkan dengan teknologi yang baru ya, bahwa semua bisa terkoneksi ya, ada Internet of Things, ada embedded system ya, di mana komputer ditanam di setiap peralatan, sehingga peralatan satu dengan peralatan lain dia akan berkomunikasi. Kipas komputer saya ini udah 6 bulan nih, harus diganti. Nah, dia akan ngomong begitu ya ke CPU. CPU ngasih tahu ya, dan ini terkoneksi ke internet bahwa ke produknya, ke produsennya, dia juga akan ngasih tahu. Ini sekarang sudah terjadi ya. Itu yang akan terwujud ya, dan Indonesia juga sudah mulai masuk ya. Saya juga ikutan di salah satu project dalam readiness industri 4.0 di Indonesia.
Jadi bagaimana menyiapkan satu industri, apakah dia sudah siap menghadapi industri 4.0 ini ya. Jadi semua saling terhubung, semua saling terkoneksi dan kita bisa melacak semua itu. Jadi kita bisa tahu halal haramnya barang yang kita peroleh gitu ya. Atau kita juga bisa memanfaatkan teknologi blockchain gitu ya, dengan bagaimana melacak semua yang ada ini ya, di mana blockchain itu merupakan sebuah catatan digital yang mencatat semua transaksi yang ada ya, dan dia tersebar di semua node di komputer kita ya. Apa yang kita omongkan di sini direkam, streaming YouTube ya, itu akan terlacak ya. Dengan machine learning, apa yang diomongkan itu bisa kita ketahui ini apakah ini benar omongannya, apakah ini ada kebencian atau apa, itu ada ya. Jadi begitu ada yang meminta, dia akan dilempar ke di sana ada big data, ada segala macam begitu ya, sehingga dia bisa mendeteksi siapa yang membutuhkan, apa yang akan diminta, siapa yang bisa mensuplai, dan sehingga bisa terjadi transaksi tanpa melibatkan pihak ketiga ya. Jadi mungkin tadi Pak Arin juga menyampaikan ada Bitcoin yang dilarang juga oleh BI, oleh ulama juga begitu ya, karena mungkin ada dia tidak melibatkan pihak ketiga ya, BI-nya, sehingga di sini bisa dilakukan. Nah, ini kan teknologi ya, bahwa bagaimana kita memilah, bagaimana kita memilih, tadi harus ada panduan ulama, kita kembali ke sunnah dan Al-Quran begitu ya. Tapi bahwa teknologi yang ada ya seperti pisau bermata dua, kita bisa gunakan untuk hal kebaikan, untuk mencontoh apa yang sudah digariskan oleh Rasulullah tadi. Dengan blockchain tadi ya, ini bisa kita terapkan di berbagai macam bidang ya, karena di dalamnya juga ada smart contract ya, bagaimana kita melakukan perjanjian itu juga di dalamnya juga sudah bisa diterapkan ya. Bagaimana security, bagaimana data-data kita direkam ya, intellectual property ya, hak cipta tadi itu juga bisa dimanfaatkan ini ya. Ini akan panjang ceritanya, barangkali nanti kalau ada kesempatan nanti kita bahas sendiri tentang di sini ya. Yang sudah kita kenalkan ada e-commerce ya, bagaimana kita berkolaborasi, bahkan misalnya customer service kita bisa kita hemat ya, kalau perusahaan kita berupaya untuk melakukan transaksi atau layanan 24 hours begitu ya, 24 jam tanpa henti, tapi tidak membebani perusahaan supaya tidak membayar lembur customer service yang bekerja jam 1 pagi begitu ya, sehingga ada yang disebutnya offsource gitu ya. Jadi kita dengan Amerika misalnya selisihnya hampir 12 jam, maka jam 8 pagi di sini, jam 8 malam di Amerika ya. Jadi kalau yang Amerika dia butuh customer service-nya dilayani oleh Indonesia, tapi bahasanya bahasa mereka gitu ya. Nah, itu sangat dimungkinkan dengan teknologi yang ada ini. Oke. Menyampaikan itu ya, saya coba closing. Jadi sebenarnya Rasulullah sudah memberikan contoh bagaimana berbisnis yang baik, etikanya sudah disampaikan, teknologi yang ada sekarang itu sudah sangat mudah digunakan, ya ada di mana-mana. Anak kecil sudah online, anak SD sudah ngerti Zoom gitu ya. Jadi transparansi akan meningkat, kepercayaan juga sangat memungkinkan kita lakukan ya. Jadi kita bisa menjalankan bisnis seperti yang sudah dicontohkan Rasulullah ya. Marilah kita berbisnis dengan apa yang sudah dicontohkan, mengacu tetap pada Quran dan hadis ya, gunakan teknologi yang ada, dibimbing ulama dan para guru terbaik kita ya. Jadi sebenarnya contoh sudah jelas, tools dan fasilitas yang pendukung juga sudah tersedia. Jadi apalagi
nikmat Allah mana lagi yang akan kita dustakan, kira-kira begitu. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.